Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bagas Putra Wibowo dari kelas R7O ingin mempresentasikan tentang strategi pengembangan ilmu pengetahuan. Oke, di sini ilmu pengetahuan merupakan pengetahuan tentang suatu bidang yang disusun secara bersistem menurut metode tertentu yang dapat digunakan untuk menerangkan gejala-gejala tertentu di bidang itu sendiri. Lebih detailnya, ilmu pengetahuan memiliki beberapa syarat. Syarat yang pertama, setiap manusia memiliki hak dasar untuk mencari ilmu, karena hak ini tidak dapat diganggu-gugat. Yang kedua itu ada metode ilmiah itu tidak hanya pengamatan atau eksperimentasi, akan tetapi juga teori dan sistematisasi. Pengetahuan mengamati fakta, mengklasifikasikannya sebagai dasar untuk menyusun teorinya. Yang ketiga ini ada ilmu pengetahuan itu jelas dan terbukti berguna dan berarti, baik untuk tingkat individu maupun tingkat sosial. Persyaratan ilmu pengetahuan tersebut menunjukkan bahwa ilmu pengetahuan itu memiliki dimensi universal dan misi mendasar, yaitu kemanusiaan. Manusia memang seharusnya menjadi titik orientasi dan tujuan pengembangan ilmu pengetahuan. Penghargaan terhadap manusia menjadikan ilmu pengetahuan dapat berjalan berdasarkan nilai-nilai fundamental kemanusiaan. Secara ontologis, ilmu pengetahuan memiliki dua dimensi. Yang pertama yaitu dimensi struktural. Dimensi struktural ini menyatakan bahwa ilmu pengetahuan itu haruslah mengandung unsur-unsur objek sasaran untuk diteliti yang disebut Gegenstand. Gegenstand ini terus-menerus dipertanyakan tanpa mengenal titik henti, alasan, dan data-data tertentu dalam mempertanyakan Gegenstand tersebut. Setelah melalui proses tersebut, hasil-hasilnya kemudian disusun dalam satu kesatuan sistem. Yang kedua ada dimensi fenomenal. Pada dimensi fenomenal ini, ilmu pengetahuan menampakkan diri sebagai masyarakat. Masyarakat yang dimaksudkannya adalah sekelompok elit yang dalam kehidupannya sangat patuh pada kaidah-kaidah ilmiah. Kaidah-kaidah ilmiah yang dimaksudkan adalah universalisme, komunalisme, disinterestedness, dan skeptisme yang terarah dan teratur. Dalam kerangka pengembangannya, ilmu pengetahuan harus memiliki landasan filosofis yang kokoh. Ilmu pengetahuan yang dipelajari dan dikembangkan akan menjadi acuan dalam pemikiran, sikap, perilaku, dan aplikasi kehidupan masyarakat luas. Ada beberapa implikasi negatif dari model ilmu pengetahuan. Pertama, sains modern yang dikembangkan oleh Barat melihat alam beserta hukum dan polanya, termasuk manusia sendiri, hanya secara material dan insidental belaka tanpa interferensi Allah. Implikasinya, manusia tanpa kendali memperlakukan alam tanpa mempertimbangkan berbagai aspek secara komprehensif. Kerusakan lingkungan sekarang ini merupakan bukti nyata eksploitasi dan keserakahan manusia. Kedua, secara metodologis, sains modern tidak bisa diterapkan untuk memahami realitas sosial masyarakat muslim yang mempunyai pandangan hidup yang berbeda dengan Barat. Sementara keilmuan Islam yang memang banyak bersentuhan dengan nilai-nilai teologis dinilai terlalu berorientasi pada religiusitas dan spiritualitas dan tidak memperdulikan terhadap pentingnya ilmu-ilmu sosial dan ilmu kealaman. Pengembangan ilmu pengetahuan di Indonesia. Pengembangan ilmu pengetahuan di Indonesia menjadi kebutuhan mutlak. Ilmu pengetahuan adalah kunci penting yang mengantarkan ke arah kemajuan hidup. Jika ilmu pengetahuan di berbagai bidang kehidupan dapat terus tumbuh dan berkembang secara produktif, maka kemajuan kehidupan secara umum akan dapat tercapai. Selama ini, pengembangan ilmu pengetahuan sesungguhnya sudah dilakukan, tetapi sifatnya parsial dan belum menjadi gerakan nasional. Karena itulah, sosialisasi dan gerakan secara luas penting untuk terus disuarakan. Selama ini, pengembangan ilmu pengetahuan di Indonesia menjadi berbagai tantangan.
Salah satu tantangannya adalah birokratisasi. Bukan rahasia jika birokratisasi merambah berbagai bidang kehidupan di Indonesia, termasuk bidang yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan. Saat ilmuwan dan ilmu pengetahuan terjerat dalam birokratisasi, maka kecil kemungkinan untuk berkembang. Birokratisasi menghambat kinerja eksplorasi ilmu pengetahuan. Selain itu, elitisasi juga menjadi hambatan tersendiri. Hambatan terjadi karena elitisasi merupakan sesuatu yang kontradiktif dengan kesejatian ilmu. Bukan penilaian yang berlebihan jika ada yang menyebut telah terjadi pengkhianatan terhadap kesejatian ilmu saat praktis pengembangan ilmu pengetahuan disubornisasikan ke dalam proyek pengembangan teknologi yang serba elitis. Pengkhianatan ini berimplikasi luas. Pertama, ilmuwan yang terlibat dalam proses ini akan mengalami kegagalan. Kegagalannya berkait dengan usahanya untuk memperjuangkan aspirasi publik tentang ilmu pengetahuan dan memperjuangkan kepentingan dirinya sebagai seorang ilmuwan. Dalam hal ini, kalangan ilmuwan tertentu yang dianggap tidak memberikan peran dalam orientasi pengembangan teknologi akan segera menjadi kelompok yang tersisihkan. Kedua, terjadi pergeseran sifat ilmu dalam keterlibatannya sebagai penasihat atau pendukung proyek elitis. Watak ilmu yang dikembangkan seorang ilmuwan bergeser sifatnya dari profesional atau objektif analisis menjadi intensional, mengabsahkan pilihan-pilihan elit. Ketiga, sebagai konsekuensi dari itu semua, mereka pun otomatis akan gagal menjalankan peran sebagai juru bicara publik untuk melakukan kritik dan kontrol terhadap kebijakan-kebijakan ilmu pengetahuan. Ada banyak strategi yang dapat dipilih untuk pengembangan ilmu pengetahuan. Yang pertama, membentuk masyarakat ilmiah. Masyarakat ilmiah adalah sebuah masyarakat yang mendasarkan segenap aktivitasnya dan orientasi kegiatannya berdasarkan kepada kaidah-kaidah ilmu pengetahuan. Yang kedua, ada aspek mendasar yang seharusnya diperhatikan dalam mengembang ilmu pengetahuan di Indonesia, yakni karakter. Ilmu pengetahuan yang dikembangkan di Indonesia tidak bebas nilai. Pengembangan yang harusnya memperhatikan terhadap landasan metafisis, epistemologi, dan aksiologis dari pandangan hidup bangsa Indonesia. Yang ketiga, pengembangan harusnya memperhatikan relasi antar ilmu tanpa mengorbankan otonomi antar masing-masing disiplin ilmu. Yang keempat, bangsa Indonesia adalah bangsa yang religius. Implikasinya, ilmu pengetahuan yang dikembangkan juga harus mempertimbangkan terhadap dimensi religius ini. Aspek ini penting digunakan karena ilmu pengetahuan sekuler yang memisahkan agama di dalam kurang cocok bagi bangsa Indonesia. Beberapa agenda untuk kemajuan bangsa dan negara, adapun langkah-langkah tersebut adalah: pertama, mengubah tradisi berpikir normatif menjadi tradisi berpikir teoris aplikatif. Tradisi normatif bukan tidak ada manfaatnya, tetapi tradisi berpikir ini cenderung pasif dan kurang produktif. Mengubah tradisi berpikir normatif menuju tradisi berpikir teoritis aplikatif membutuhkan beberapa langkah, yaitu teologi menuju filsafat sosial, lalu bergerak ke teori sosial, dan akhirnya bermuara pada perubahan sosial. Kedua, mengubah tradisi berpikir ideologis menjadi tradisi berpikir rasional. Tradisi berpikir ideologi, menurut Komar, bermuara pada satu kata kunci, yaitu kepentingan. Karakteristik yang melekat pada tradisi berpikir ini adalah tertutup, pemikahan, sektarian, mengklaim paling benar dan menutup pintu dialog. Strategi perkembangan ilmu pengetahuan harus mentradisikan berpikir rasional. Berpikir rasional menjadi ciri penting masyarakat yang telah maju. Adapun mekanismenya dimulai dari kesadaran mengutamakan kebenaran, lalu menuju meniadakan keberpihakan. Setelah bergerak menuju mencari dasar yang paling kuat, dan akhirnya menerima dan mengukuhkan suatu kebenaran meskipun berlawanan dengan ideologinya sendiri. Lanjutan. Ketiga, jangan jadikan pemikiran Islam sakral. Keempat, mengubah kecenderungan tradisi berpikir aksiologis untuk berpikir secara epistemologis dengan kecenderungan untuk berdebat pada persoalan-persoalan elementer yang hanya menghabiskan energi tetapi tanpa berkontribusi pada kemajuan.
Konsentrasi aksiologis pada hasil dan nilai kurang produktif sehingga penting untuk menggesernya ke dalam area proses dan cara. Aspek ini menjadi konsentrasi pemikiran epimetodologis. Pemikiran ini dapat mendorong konstruksinya ilmu pengetahuan penguasaan terhadap pemikiran epimetodologis, merupakan bekal penting untuk memecahkan masalah-masalah yang dihadapi, bahkan sangat mungkin untuk membangun ilmu. Kelima, mengubah tradisi berpikir yang menekankan penguasaan materi menjadi metodologi. Penguasaan materi itu penting, tetapi tidak cukup untuk kemajuan pembangunan. Karena itu harus diimbangi dengan penguasaan metodologi. Semua negara maju adalah bangsa yang metodologi. Terakhir, keenam, mengubah mentalitas inferior menjadi superior dalam rangka pengembangan pemikiran strategis dibutuhkan keberanian untuk menyampaikan gagasan di depan publik, sekaligus berani dikritik dan diuji keabsahannya. Untuk melakukan tahap ini adalah keberanian dan kemampuan. Nah, di sini lanjutannya ketujuh, mengubah tradisi mengekspresikan pikiran secara lisan menjadi tradisi tulis. Tradisi tulis adalah tradisi masyarakat maju. Parameter kualitas ilmuwan adalah tulisan, bukan pidato. Adapun tahapan yang ditempuh diawali dengan menentukan tema tulisan, lalu mencari data teoritis dan empiris. Setelah terpenuhi, maka biasanya akan merangsang timbulnya gagasan dan mengidentifikasinya, untuk kemudian melakukan pengelompokan clustering data dan gagasan, lalu mengekspresikan data dan gagasan tersebut dalam bentuk tulisan. Dua langkah terakhir adalah mencermati ulang dan melakukan revisi. Kedelapan, mengubah tradisi menyampaikan pemikiran orang lain menjadi tradisi menyampaikan pemikiran sendiri. Kesembilan, mengembangkan sosialisasi pemikiran dari skala lokal nasional menjadi skala internasional. Mekanismenya adalah menyusun tulisan yang berkualitas internasional, lalu menggunakan bahasa Inggris atau Arab. Kemudian mencari penerbit yang bersedia menerbitkan di penerbit luar negeri, kemudian pelaksanaan penerbitan, dan diakhiri dengan pendistribusian secara internasional. Kesimpulannya, dalam perkembangannya, ilmu pengetahuan membutuhkan usaha dan strategi yang tepat. Tanpa usaha serius dan sistematis, ilmu pengetahuan hanya akan menjadi milik kaum elit yang tidak berperan signifikan dalam memajukan kehidupan. Pada titik itulah ilmuwan dituntut peranannya. Ilmuwan sebagai figur kunci menjadi penentunya dalam menjalankan tugasnya. Ilmuwan harus melandaskan diri pada etika. Tanpa mempertimbangkan aspek etika, seorang ilmuwan bisa terjatuh pada perilaku tidak terpuji. Ia bisa saja mengorbankan ilmu pengetahuan yang dikuasainya untuk kepentingan pragmatis. Adanya etika menjadi penanda agar aspek kemanusiaan menjadi prioritas penting dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Strategi juga menjadi kunci penting dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Tanpa strategi yang tepat, ilmu pengetahuan tidak akan mampu bertransformasi secara praktis dalam konteks kemajuan masyarakat, termasuk masyarakat Indonesia. Pada titik inilah ilmuwan harus melakukan berbagai terobosan agar ilmu pengetahuan bukan hanya untuk mereka, tetapi juga milik masyarakat luas. Terima kasih, itu saja presentasi dari kelompok saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.